Oke, Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi di video terkait bagaimana cara menggunakan metode Prisma. Jadi, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu kata kuncinya. Di sini misalkan saya menggunakan kata kuncinya adalah terindeks Scopus. Jadi ada kriteria inklusi yang sudah ditetapkan, kriteria eksklusi yang ditetapkan. Misalnya kriteria inklusinya adalah dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Misalnya di sini diganti 2018 sampai tahun 2023. Kemudian kata kuncinya, jadi saya di sini tidak menggunakan title word ataupun publication name, tetapi menggunakan kata kuncinya di sini adalah numeracy. Kemudian elementary school. Nah, kemudian kita langsung search direct. Nah, ditunggu. Maka didapatkan di sini ada 78 paper berkaitan dengan numeracy atau dan elementary school. Jadi kalau kemarin itu di Excel nanti, jadi di Excel yang akan saya tunjukkan nanti, kemarin itu tidak ditentukan tahunnya. Jadi boleh ditentukan tahunnya di sini. Kalau saya kemarin itu tidak menentukan tahunnya, makanya diperoleh 101 kalau tidak salah. 101. Oh, di sini 138. Berarti ada pertambahan referensi kelihatannya. Ya. Nah, jadi kata kunci numerasi kemudian elementary school. Jadi nanti di sini bolehlah kemudian di blok. Nah, di blok kemudian save result, kemudian kita akan klik result as CSV. Jadi tujuannya adalah kita mau untuk memasukkan hasil pencarian publish or perish ini pada Excel. Nah, jadi nanti kita buka misalnya Excel, kemudian kita klik data, kita klik from text atau CSV, kemudian nanti dia akan buka jendela seperti ini, kemudian dicari pop site-nya tadi, hasil publish or perish site-nya tadi. Saya lupa di mana nyimpannya tadi. Di PPG tersimpan. Jadi cari, pastikan foldernya bisa dibuka, folder PPG. Nah, kemudian coba video. Nah, kemudian akan muncul seperti ini jendelanya. Maka kalau ini misalnya, ini hanya didasarkan atas 2 baris di atas. Nah, kalau misalnya ada 1000 ya masukkanlah 1000-nya. Jadi based on entire data set. Nah, kemudian klik load. Nah, dia akan otomatis masuk ke sini. Jadi kalau misalnya tidak ada data, tidak ada from text CSV, biasanya dari sini, kemudian di copy, kemudian nanti dipastikan di Excel-nya. Tapi memang agak kacau jadinya kalau seperti itu. Nah, seperti ini tidak mau dia karena biasa sudah pakai itu. Jadi kalau misalnya baru pertama kali nanti ada pilihan tuh di atasnya, misalnya pakai koma atau sebagainya. Jadi coba diklik-klik saja. Jadi kalau di Excel saya ini kita klik data, kemudian from text CSV. Nah, nanti akan dapat hasil seperti ini. Dari sini barulah kita nanti akan menelusurinya. Nah, menelusurinya diperolehlah seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Kemarin ada 68. Saya lupa juga dari mana. Jadi ada 68 ada 67 artikel yang didapatkan dengan kata kunci numeracy skills dan numeracy skills dan elementary school. Jadi kalau kata kuncinya berbeda, isinya juga bisa jadi berbeda. Jadi numeracy skills dengan elementary school. Nah, dapatnya 67. Jadi dari situ nanti dari 67 itu akan kita eliminasi lagi. Eliminasi misalnya
berapa artikel yang tidak dapat ditemukan. Di sini saya kasih tanda biru, jadi ada 19 artikel yang double dengan tanda merah itu ada 0 artikel tidak sesuai skop ada 4, kemudian artikel yang digunakan adalah 44, jadi memang total ini semua 67. Nah, ternyata ketika penelusuran yang kedua, itu tadi barusan dari judul saja. Setelah kita buka ternyata di sini misalnya saya menentukan kriteria inklusinya adalah dari SD sampai dengan SMA misalnya. Tapi kalau di sini kan kriterianya hanya SD saja. Ternyata bukan anak di satuan pendidikan SD yang tertampil di situ, berarti kita eliminasi. Nah, di sini ada 2 artikel itu tentang apa namanya? Pendidikan anak usia dini. Kemudian dilihat lagi ada tahun terbitnya. Jadi karena kemarin itu memang saya lupa untuk mengangkat atau menyeting tahunnya. Jadi ada 4 artikel yang dihapus karena tahun terbitnya tidak dari misalnya 2015 sampai 2028. 2028, 2023. Nah, ini misalnya kemarin dari 2015 misalnya kriterianya. Atau 2010. Nanti kita akan telusuri lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti dari sini ini bisa jadi berubah lagi. Jadi dibuka lagi satu-satu artikelnya. Jadi dicek artikelnya, dibuka misalnya seperti ini udah kemarin ini termasuk. Nah, di sini karena ada kata kunci elementary school, kemudian kita coba lagi di sini. Nah, ini berarti tidak bisa tidak bisa dibuka. Berarti ini dihapus juga. Can regression discontinue help answer. Berarti yang di sini judul can dia memang juga tidak sesuai skop karena di sini di tahun 2009. Jadi dia juga tidak bisa ditemukan artikelnya. Nah, jadi udah termasuk. Nah, kita buka lagi satu-satu seperti itu. Cognitive correlates of computational thinking, evaluation of a blended plug-in course. Oke. Dicek lagi nanti. Nah, kalau misalnya dia membahas tentang elementary school. Jadi kalau tentang elementary school ada cognitive correlate of computational thinking. Apakah dia ada bahas tentang numeracy? Numeracy as well as short-term memory. Numeracy, okay. As well as different aspect of numeracy, identify the association between data and non-verbal different aspect of numeracy. Okay. Hanya 2 ini saja. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada lagi tentang misalnya kita kan judul kita adalah numerasi di sekolah dasar sebagai bagian dari kebijakan asesmen kompetensi minimum. Nah, kalau misalnya tidak ada pembahasan tentang kebijakan asesmen terkait numerasi, jadi kalau tidak ada maka kita buang dia artikelnya. Jadi ini kelihatannya lebih membahas tentang computational thinking. STEM job. Series of our web. Oke. Jadi misalnya kita rasa ini tidak bisa kita gunakan ya berarti kita hapus saja. Kognitif misalnya kita masukkan ke dalam artikel yang tidak dianalisis. Tadi judulnya adalah kognitif. Jadi karena dia itu
Misalnya dengan alasan masukkan saja di bagian ini, tidak sesuai scope, berarti kita masukkan di sini 5. Nah, di sini berarti oke, ini jadi dia berubah nanti kan di 76. Oke. Di sini tadi kita tambah tidak sesuai scope. Berarti di sini jadi 43. Nah, jadi ada 37 artikel yang dianalisis, tapi kan belum tentu juga 37, bisa jadi berubah atau berkurang. Ini tidak bisa dicari. Nah, kita hapus saja. Cobalah dulu, kita coba cari di internet. Skihab biasanya mau dia, tapi entah kenapa mungkin hanya hari pertama atau hari kedua saja bisa terbuka. Setelah itu, nah ini dia mau. Dia mau terdownload. Tapi setelah beberapa hari kelihatannya dia bisa jadi terhapus. Jadi kita cek lagi nanti. Nggak mau juga dia. Jadi di bagian sini dia mau. Tapi ketika kita buka di hasil download, dia tidak mau. Dia seperti ini jadinya. Oke, coba kita langsung cari di sini saja. Ini kan membahas yang kindergartners. Kita coba translate apa itu kindergartners. Kindergartner. Okay. Kindergarten. Kalau kindergarten, taman kanak-kanak. Ternyata itu tidak termasuk, maka kita beri dia tanda warna ungu. Jadi kalau kita ketika eliminasi masih ada kesalahan. Jadi warna kuning. Oke, jadi di sini kelihatannya tadi tentang diferensial. Oh, di sini sudah dikasih. Oh, kalau ini tadi berarti kalau warna biru tidak bisa ditemukan. Jadi berarti dia kadang-kala dia hilang setelah di-download. Selain dari dia tidak bisa ditemukan, dia juga tidak sesuai scope, jadi tidak masalah. Nah, kemudian cari lagi seperti itu. Nah, misalnya kalau sudah didapat, barulah nanti artikel yang terakhir itu yang akan dianalisis. Jadi fungsinya seperti itu. Fungsi prismanya adalah untuk mengeliminasi. Nah, jadi misalnya kalau kita menggunakan ini adalah salah satu cara untuk mempermudah kita membuat bagan prismanya. Jadi karena bagan prisma itu kan banyak tuh cabang-cabangnya. Ini adalah salah satu alternatif kita untuk membuat bagan tadi. Nah, misalnya database kita tadi adalah 67. Kemudian registernya berarti ada selain dari
67 itu apakah ada lagi dimasukkan di tempat lain? Tidak ada. Duplicate remove-nya tak ada. Kemudian kita cari lagi, nanti kita lihat di bagian Excel kita. Kita lihat di bagian Excel kita. Tadi apa saja yang kita lakukan eliminasi, exclude-kan. Nah, duplicate remove-nya tak ada. Kemudian automatically exclude-nya di sini ada 19 tidak dapat ditemukan. 5 artikel tidak sesuai scope, misalnya ada 24, atau misalnya kita buat saja 19, kemudian kita hapus lagi 5 karena tidak sesuai scope. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita kurang 67 dikurang 19 dikurang 5 dapat 43. Jadi recordnya 43. Nah, yang tidak di record tidak ada dari 43. Nah, nanti hasilnya coba kita cari lagi record exclude. Ini memang keterbatasan berbahasa Inggris. Ikut catatan yang dikecualikan. Catatan yang dikecualikan. Nah, misalnya dari 43 itu ternyata ada coba kita cek lagi report not retrieved. Report not retrieved. Report not retrieved. Report not retrieved. Laporan tidak diambil. Jadi dari sini report exclude ini kita masukkanlah coba 2. Nah, dapat 41. Kemudian 41 kurang lagi yang tidak dimasukkan ada 4. Totalnya adalah 37. Nah, misalnya 37 ini sebenarnya kan seharusnya kan ditelusuri semuanya. Misalnya ada 37 itu tidak ada lagi yang mau dihapus. Nah, berarti 37 artikel itulah yang akan kita telusuri. Jadi kita lihat sebenarnya kata research question kita misalnya terkait bagaimana numerasi pada siswa sekolah dasar itu, bagaimana bentuknya, bagaimana level kognitifnya, atau misalnya pertanyaan materi apa saja yang dibahas. Misalnya sudah ada research question tadi, kemudian di dalam artikel itu tidak ada hasilnya, berarti termasuklah dia ke dalam artikel yang dieliminasi. Nah, inilah dia hasil akhirnya. Jadi diperoleh nanti report access-nya 37. Nah, new study-nya 37. Artikel yang di reportnya nanti akan 37. Coba include new studies katanya kan. Coba cari artinya. New study include review. Ini include studies. Misalnya kita masukkan sini. Include report of include studies. Laporan studi baru yang disertakan tidak ada, 0. Jadi seperti itulah 37. Dah 37 itu yang akan kita ini tinggal di download saja di bagian ini, apakah PDF atau PNG atau SVG. Nah, silahkan nanti kalau misalnya mau masukkan ke dalam mau disitasi, ini dia yang disitasi gitu. Jadi inilah hasilnya nanti Prisma dengan PNG. Nah, inilah dia yang akan kita copy paste ke dalam laporan kita. Sekian, terima kasih.